Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi praktikum menggunakan Orange Data Mining untuk menghitung nilai asosiasi, lalu menghitung nilai klasifikasi menggunakan model Naive Bayes, dan juga menghitung nilai clustering K-means. Nah, di sini kita praktekkan dulu. Yang pertama itu menghitung nilai asosiasinya. Di sini saya menggunakan dataset sendiri yang saya pakai juga ketika UTS kemarin. Oke, yang pertama itu kita akan tambahkan sebuah file yang dimana file ini itu kita isikan sebuah data trainingnya. Nah, data trainingnya itu sendiri yang pertama itu terdiri ada age, yang kedua ada gender, yang ketiga ada payment method, dan yang keempat ada future customer. Ketika sudah ditambahkan dataset trainingnya, kita tambahkan juga yang kedua itu sebuah asosiasinya, asosiasi rulesnya di sini. Lalu kita sambungkan dari file datasetnya ke asosiasi rulesnya. Ketika sudah, langsung kita double klik, dan di sini kita akan mengkonfigurasi asosiasi rulesnya sesuai kebutuhan. Di sini saya mengkonfigurasinya itu di main supportnya di 2%, di minimal konfigurasinya di 7%, dan juga max rulesnya di 10k. Ketika sudah di setting konfigurasinya sesuai kebutuhan, lalu kita klik di find rulesnya. Ketika diklik, di sininya akan muncul sebuah output, yang dimana output yang ini dihasilkan dari tadi yang kita setting konfigurasinya itu. Nah, di sini saya tadi kan mengsetting konfigurasinya itu di minimal supportnya di 2%, di min konfigurasinya 7%, dan juga max rulesnya di 10k. Nah, dengan outputnya seperti ini. Oke. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan nilai sebuah di sini kita berhasil mendapatkan nilai asosiasinya. Lalu kita ini yang asosiasi, kita pindah yang menggunakan klasifikasi menggunakan Naive Bayes itu sendiri. Yang pertama kita tambahkan 2 buah file. Di file pertama ini itu kita isikan sebuah data trainingnya. Untuk yang file kedua itu kita isikan data testing customernya. Kita ubah dulu di rename untuk tidak tertukar. Data training, data testing. Lalu sesudah itu kita tambahkan sebuah data table, di mana data table ini berfungsi untuk melihat nilai di dalam dataset training dan juga dataset testingnya itu sendiri. Kita tarik dari sini ke data table, data testing ke data table juga. Nah, di sini didapatkannya itu seperti ini untuk nilainya. Ada sekitar 500 data sini. Oke, kita blok semua. Lalu juga untuk data testingnya ada 5 di sini. Ketika sudah, kita tambahkan select column. Nah, select column ini berfungsi untuk memilih target value yang akan kita prediksikan. Kita double klik, kita tarik dulu. Setelah itu kita double klik. Nah, untuk setting defaultnya itu bukan seperti ini ya, kita pindahkan dulu. Nah, untuk setting defaultnya seperti ini. Di sini kita
memilih value yang akan kita jadikan sebagai prediksinya, dan di sini saya akan memilih future customer. Kita klik, lalu kita pindahkan ke ignore, lalu juga setelah itu dari ignore kita pindahkan ke target. Setelah sudah, kita tambahkan sebuah model knife base nya itu sendiri. Nah, sini kita tambahkan, tarik, lalu kita tambahkan juga prediksi untuk melihat prediksinya. Tarik, kita lihat prediksinya. Nah, di sini bisa dikecilin ya? Oh, bisa. Kita kecilin dulu. Nah, di sini untuk data testingnya itu kan ini ada 5 ya di sini. Nah, untuk prediksi menggunakan knife base nya itu sendiri didapatkan output seperti ini. Yang pertama itu dengan age 50, gender female, dan juga payment method credit card itu menghasilkan outputnya itu sendiri untuk future customer-nya itu no. Yang kedua itu age 72, male, gendernya male, dan juga payment methodnya credit card. Didapatkan outputnya itu sendiri yes di sini. Lalu 345 nya itu sendiri didapatkan sebuah output prediksinya itu sendiri yaitu no untuk future customer-nya. Lalu kita coba tambahkan test and score. Test and score ini berfungsi untuk melihat seberapa tinggi persentase ketepatan prediksinya itu sendiri. Yang pertama kita tarik dari knife base ke test and score, dan juga dari select column yang value kita pilih tadi ke test and score juga. Di sini kita double klik. Nah, di sini kita akan bisa melihat evaluasi resultnya dengan model knife base itu, dengan AUC-nya ada di angka 0,985, untuk CI-nya ada di angka 0,940, dan FY-nya ada di 0,940, precision-nya ada di 0,940, dan juga recall-nya 0,940. Nah, untuk tinggi presentasinya itu sendiri, ketepatan menggunakan model knife base itu seperti ini evaluasi busnya. Nah, terus kita tambahkan confusing matrix. Oke. Nah, kita double klik. Nah, di sini terlihat prediksi dan aktualnya itu sendiri dengan total data itu ada 500. Nah, ini kita sudah menyelesaikan itu menghitung nilai klasifikasi menggunakan knife base, dan juga klasifikasi untuk menghitung nilai asosiasi. Dan yang terakhir kita akan mencoba menghitung nilai clustering Cummins. Kita pindahkan dulu filenya ini ke sini. Nah, kita tambahkan sebuah file. Tarik ke sini. File ini kita isikan dengan data trainingnya. Setelah itu kita tambahkan Cummins-nya itu sendiri ada di unsupervised. Nah, di sini Cummins ini berfungsi untuk melakukan sebuah proses clustering data
data ininya. Nah, dilakukan proses clusteringnya itu di Kamins. Kita tarik dari data trainingnya ke Kamins, lalu kita tambahkan juga scatter plotnya itu. Scatter plotnya itu sendiri ada di visualize. Nah, untuk scatter plotnya itu sendiri berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik, yang dimana grafik ini itu hasil dari proses clustering dari Kamisnya itu sendiri, dan Kamisnya itu sendiri didapatkan dari diproses dari si data training ini. Jadi kita tarik dari dataset training ke Kamis, dan dari Kamis ke scatter plot. Nah, lalu kita double klik Kamis. Di sini kita lakukan konfigurasi sesuai kebutuhan, dan di sini saya akan melakukan konfigurasinya itu sendiri di cluster fixednya 3 lalu maksimum iterasinya itu sendiri di 300 kali. Ketika sudah di setting konfigurasinya, lalu kita double klik scatter plot. Nah, di sini kita konfigurasikan untuk sumbu X dan juga Y-nya. Di sini X-nya kita pilih X, dan juga Y-nya itu di silhouette. Nah, lalu kita atribut colornya itu sendiri kita pindahkan ke cluster. Ketika sudah, di sini akan muncul sebuah grafik dari hasil clusteringnya, didapatkan seperti ini. Lalu kita bisa cek juga menggunakan sebuah prediksi untuk melihat hasil dari clusteringnya itu sendiri. Kita tarik dari Kamins ke prediksi, kita cek. Nah, di sini didapatkan hasil clusteringnya itu sendiri menggunakan Kamins. Itu outputnya seperti ini dengan 500 data ya, seperti ini. Nah, ini untuk prediksi hasil dari clustering. Lalu yang ini kecil dulu. Lalu satu lagi kita klik ini association rules. Clustering. Nah, ini. Nah, di sini kita dapatkan yang pertama itu hasil dari menghitung nilai asosiasinya ada di sebelah kiri dengan outputnya seperti ini, dengan attended seperti ini, dan juga consequence-nya seperti ini. Lalu untuk yang hasil dari klasifikasi menggunakan naive Bayes itu outputnya seperti ini dengan 5 output. Yang pertama ada no, ada yes, 3, 4, 5 itu no. Ini untuk prediksinya. Dan yang terakhir itu dari hasil clustering dengan hasil clustering Kamisnya itu ada outputnya muncul seperti ini dengan 500 data. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan 3 perhitungan nilai. Yang pertama itu untuk nilai asosiasi ada di sebelah kiri, atau kalau di hasilnya ada di sini. Nah, yang ini untuk melakukan menghitung nilai asosiasi. Lalu yang ini menghitung nilai klasifikasi menggunakan metode atau model naive Bayes. Dan juga yang ini yang terakhir yang bawah menghitung
clustering K-means. Dengan tadi ya, outputnya itu sendiri sudah ditampilkan masing-masingnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan untuk praktikum UAS ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.